Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Ini dia Hyundai Creta N-Line. Nah, di samping saya di sana juga ada Hyundai Creta yang Prime, sama-sama baru semuanya. Dia the new Creta. Sebentar lagi saya akan mereview dari mobil tersebut. Ada yang N-Line, ada yang Prime, ya. Nah, untuk launchingnya kemarin di Mall Bali Galleria ya teman-teman, dan untuk di launching pusatnya dia sudah mengeluarkan atau launching di pertanggal 9 Januari 2025. Seperti apa performanya, kemudian seperti apa fiturnya, bagaimana rasa berkendaranya, nanti kita akan mencoba untuk test drive mobil dari Hyundai Creta N-Line. Ini dia Hyundai Creta N-Line. Oke, kita akan bahas di bagian depan dari Hyundai Creta N-Line terlebih dahulu. Nanti kita akan bandingin ya, apa saja dari desain depan yang dimiliki dari Hyundai Creta yang terbaru. Nah, untuk dari tampilan depan, ini untuk dari lampu ya. Lampunya sudah full LED. Nah, kalau kalian mau membandingkan dari Hyundai Creta yang lama, nah di sini dia. Lampunya sangat berbeda ya, dengan the new Creta yang versi N-Line maupun yang Prime. Nah, lampunya sudah full LED ya. Ini dari bagian tengah, ini dia punya lampu yang sangat benar-benar enak banget gitu ya kalau dilihat gitu. Terus kalau untuk dari ini ya, lampu bagian sininya, bagian kanan, bagian kiri, itu benar-benar sama persis juga ya. Di bagian kanan dan kiri dia presisi banget untuk masalah desainnya. Oke. Untuk dari logonya, nah logonya ini dia warnanya warna matte silver ya. Matte silver kalau kita megang itu dia halus banget. Beda dengan logo Hyundai di Hyundai Creta yang lama gitu. Kemudian di sini juga ada kameranya. Nah, untuk dari mobil ini kameranya itu dia sudah 360 gitu. Kemudian untuk dari grillnya pun juga tampak berbeda dari Creta yang lama. Nah, untuk Creta yang baru ini dia grillnya sudah memakai grill berwarna hitam doff seperti ini. Kemudian untuk bagian bumpernya ini dia memiliki lubang untuk menciptakan aerodinamika atau aerodinamis pada saat mobil ini sedang melaju gitu. Oke. Untuk dari bahannya pun ini dia benar-benar solid ya. Ini bahan plastik, kemudian ini bahan plastik juga. Dan di sini juga warna putih. Entah kenapa ya, kalau kita lihat dari mobil ini desainnya itu benar-benar luar biasa. Apalagi dia pakai aksen warna hitam di sini di bagian grillnya, kemudian di bagian agak ke bawah bumpernya ini dia warna abu-abu gitu. Oke, kita akan bandingkan di Hyundai Creta yang Prime. Nah, ini dia. Ini adalah Hyundai Creta yang tipe Prime atau tipe yang paling atas begitu ya. Untuk tadi pembedanya dia sudah yang Creta N-Line sudah. Untuk pembedanya kali ini dia Hyundai Creta yang Prime. Dia benar-benar bisa membedakan desain satu dengan yang lain ya gitu. Kalau kita bisa lihat ini grillnya aja kita sudah bisa membedakan yang mana yang Prime, yang mana yang N-Line gitu. Kalau untuk yang Prime ini kita lihat ya, ini benar-benar melebar ya, agak mengotak sedikit gitu untuk dari desain ini ya grillnya ya. Kemudian di sini juga logo Hyundai-nya ya, logo Hyundai-nya itu dia lebih besar gitu. Bentuknya oval, gede gitu ya. Di sini ada permainan warna hitamnya, kemudian warna ini ya, warna matte silvernya. Tapi lebih warna matte silvernya itu lebih yang Creta N-Line gitu. Kemudian untuk lampu sama persis ya gitu. Kalau untuk warna bumper dia beda sekali. Kalau di Creta N-Line itu dia memiliki warna aksen hitamnya bermain, kemudian di sini warna silver ya. Ini warna materialnya itu plastik ya teman-teman, plastik. Kemudian di sini juga ada warna doff-nya, warna doff hitam gitu ya. Oke, pembedanya seperti itu dari desainnya, kemudian untuk dari
fitur-fiturnya mungkin ada sedikit yang berbeda gitu. Oke, tadi kita sudah membandingkan dari desain depannya antara kereta N-Line maupun kereta yang Prime ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lihat di bagian mesin terutama. Ini kap mesinnya tuh berat banget loh teman-teman gitu. Jadi kita ini ya, lihat aja mesinnya seperti ini. Oke, untuk dari mesin Hyundai kereta N-Line terutama ya, dia memiliki tenaga yang benar-benar supranatural ya, natural banget ya teman-teman. Kalau untuk masalah tenaga, dia tenaganya tuh dimiliki sekitar 160 HP dan torsinya dia memiliki 260 Nm gitu. Dan mesin ini dia sudah berpenggerak roda depan ya, jadi front wheel drive. Transmisinya itu dia memiliki dual clutch transmisi 6 otomatis ya, dan disalurkan ke bagian roda depan gitu. Dia sudah menggunakan basicnya yaitu mesin yang baru dan berbeda dari Hyundai kereta yang lama tentunya gitu. Kalau kita melihat dari layout ini ya, mesinnya dia tuh benar-benar ciri khas banget dari Hyundai kereta gitu. Jadi benar-benar beda banget dari mesin sebelumnya. Dia tuh sudah menggunakan Smart Stream dual clutch 7 percepatan yang bagian versi Prime. Sedangkan untuk yang kereta N-Line dia menggunakan 6 speed otomatis yang dual clutch juga, tapi benar-benar sudah diperbaharui ya. Kemudian di sini juga ada akinya dan mesinnya juga ya. Dia mesinnya sudah menggunakan juga turbo charge gitu. Dan di sini juga tentunya ada peranti-peranti yang bisa Anda isi seperti washer fluid, kemudian cairan-cairan yang bisa kalian isi gitu ya. Kalau untuk dari tenaga dari Hyundai kereta yang Prime itu dia memiliki tenaga sekitar 113 HP atau setara dengan 115 PS, dan kemudian torsinya itu kira-kira sekitar 148 Nm ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Kita langsung tutup ya. Sayangnya untuk Hyundai kereta yang N-Line maupun yang Prime, dia pembukaan dari kap mesinnya dia belum pegas, tapi masih pakai tiang seperti ini begitu. Jadi kita langsung bahas ke bagian belakangnya. Oke, jadi kita bahas di bagian belakangnya. Wih, dari bagian depan aja sudah sangat benar-benar menggiurkan banget ya dari desainnya. Kemudian kalau untuk dari belakangnya ini dia desainnya tuh benar-benar bagus banget, keren ya teman-teman. Dari lampu dia sudah menggunakan lampu full LED seperti ini teman-teman. Kemudian ya, ini juga spoilernya dia sepertinya kayak pakai double spoiler gitu ya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ya sekilas saja, ini dia kayak double ya. Jadi ini benar-benar ada bolongan untuk menciptakan aerodinamika pada saat mobil ini melaju ya, sehingga angin itu bisa keluar masuk seperti ini gitu. Terus di sini juga lampunya dia benar-benar berbeda banget dengan kereta yang lama. Dia lampunya ini, lampu headlampnya ini dia agak panjang sedikit ya dimensinya gitu. Kemudian di sini juga ada rear defogger, dan kemudian sudah tersedia wiper juga di sini gitu. Kalau kita bisa lihat dari segi desain belakangnya itu benar-benar nggak kayak kereta yang lama. Kalau kereta yang lama itu seperti ini ya, dia tuh kembung ya, mengkembung. Kemudian kalau untuk yang kereta baru ini dari desainnya itu benar-benar ramping sesuai ya, sepertinya dipangkas banget untuk dari desain yang supaya tidak dia kelihatan kembung gitu. Kemudian di sini juga ada logo Hyundai-nya. Logo Hyundai-nya pun dia juga sudah masuk di antara plastik mica seperti ini gitu. Terus di sini juga ada aksen-aksen garis-garis ya. Apakah ini bisa nyala nanti kalau kita lihat ya, sepertinya mungkin cuma variasi aja nih teman-teman gitu. Oke, di sini juga untuk lampu sennya ya. Lampu sennya juga terdapat di sini, di bagian sini dia running light gitu. Kemudian ada emblem kereta. Sebelumnya di kereta yang lama tulisan keretanya itu ada di tengah besar gitu ya. Kalau untuk yang
di kereta baru ini dia desain dari fontnya itu dia dibikin agak tipis ya, dan diperkecil. Letaknya di sebelah kiri, kemudian tidak ada embel-embel bagian emblem yang lain, hanya tulisan kereta saja gitu. Oke, kita turun lagi untuk bagian sininya. Oh ya, tidak lupa juga untuk kamera, dia juga sudah ada kamera parkir di sini, dan mobil ini juga sudah kameranya 360, teman-teman. Nah, di sini juga ada bahan plastik ya. Kemudian di sini juga ada lampu yang side light-nya di bagian belakang. Dan di sini juga ada beberapa titik dari sensor parkir yang ada di mobil ini. Nah, untuk dari kamera mundurnya di sini ya, dan untuk lampu mundurnya juga di sini ya, diletakkan di bagian bawah. Kemudian untuk bumpernya seperti ini, dia warnanya warna hitam doff. Ayo kita lihat untuk bagian bagasinya. Kita buka ya. Nah, ini benar-benar kalau dilihat untuk bagian bagasinya memang ada sedikit perubahan gitu. Kalau kita lihat dari bagian dalamnya, ini bagasinya memiliki ukuran sekitar 433 liter, dan itu benar-benar hampir sama dengan kereta yang sebelumnya ya. Ini juga ada separator atau tray ya, yang bisa kita fungsikan untuk menaruh dokumen penting atau barang-barang apapun seperti tas kecil. Kita bisa menaruh seperti ini pada saat pintu ini sudah tertutup begitu. Kemudian untuk bagian bagasinya ini ya mungkin muat sekitar 2 koper medium atau 3 koper yang bagian large-nya ya, teman-teman. Kemudian untuk di bagian penyimpanan di sini juga sudah tersedia ban cadangan atau ban serep ya. Dia peleknya sudah masih menggunakan pelek pelek kaleng gitu. Ya, ada tire repair kit-nya teman-teman di sini. Kemudian di sini juga ada soket 12 volt yang bisa kalian pergunakan seperti itu. Kemudian untuk bagian speakernya ini dia sudah menggunakan speaker Bose Premium gitu. Siapa sih yang nggak kenal speaker Bose Premium ya, teman-teman gitu. Di sini juga sampai ke belakang. Kemudian ada head lighting-nya juga berwarna orange. Sayangnya ya, kenapa nggak pakai ini ya, pakai LED gitu. Kalau pakai LED itu cakep banget gitu ya. Ya mungkin itu saja. Oke, ini tuh bagian sininya ada berwarna hitam untuk pegangan, tapi fungsinya itu sebenarnya hanya variasi aja sih sebenarnya ya. Ada penambah pemanis gitu. Dan di sini juga cuma ada 1 tombol ya, teman-teman. Hanya 1 tombol di sini untuk menutup pintunya ini, karena pintunya sudah power backdoor atau full elektrik gitu. Jadi kita tutup aja. Nah, dia cuma bip-bip gitu aja. Seperti itulah menutupnya. Sangat smooth. Langsung aja kita bahas ke bagian baris kedua. Oke, jadi kita sekarang sudah di baris kedua ya, teman-teman. Ini benar-benar ya legroom ya, headroom gitu ya. Itu enak banget. Ini karena ada lampunya ya, teman-teman. Jadi ini sudah full panoramic sunroof gitu. Jadi kalau kita duduk seperti ini, apakah bisa disenderin? Oh, sudah mentok, teman-teman gitu. Jadi untuk legroomnya ya, ini pengaturan kursi ya, karena tinggi saya 178 cm. Ini sudah pengaturannya seperti ini. Dan legroomnya ya, ini benar-benar ya hampir segini lah, teman-teman ya. Untuk ukurannya ini, kalau untuk headroom seperti ini ya. Nah, kalau untuk gini ya, ini bisa nih. Untuk headrestnya nih ya cukup empuk ya, tapi tidak terlalu empuk sama sekali gitu. Untuk duduk di sini kursinya itu benar-benar cukup ergonomis ya, bukan sangat ergonomis tapi cukup ergonomis gitu. Ini kursinya tuh benar-benar ya nyaman banget, cukup nyaman, kemudian ergonomis. Dan habis itu untuk door trimnya ya, dari desain door trimnya ini ini material keras, kemudian ini keras ya. Cuma ada bantalan sedikit di sini, dan itu pun juga tidak terlalu benar-benar empuk banget ya. Dan kemudian ada speaker di sini ya, speakernya di sini. Coba kita lihat. Oke, benar. Speakernya di bagian sini. Dan untuk dari kursinya kita balik lagi.
kursinya ini dia ada aksen dari overrated banget ya. Ada Isofix juga, kemudian ada headrest juga. Headrestnya tuh ya benar-benar nyaman sih kita pakai sini ya. Kemudian ada cup holder 2 buah, ya itu aja sih teman-teman. Kemudian ini headrestnya ini dia 3 buah, sangat diperuntukkan mobil ini berkapasitas 5 orang atau 5 seater ya. Nah, uniknya di sini itu kan varian yang N-Line. Dia ada aksen warna merah, terus jahitannya itu juga warna merah di sini. Nah, bagian belakang, kemudian ada corak bagian merahnya di bagian sandarannya, terus di sininya juga di bagian head ini ya. Bagian sini juga ada gitu. Dan ini pelipatan kursinya juga dibagi 40-60. 40 di bagian sini, 60 di bagian kiri gitu. Jadi seperti ini pelipatannya. Pelipatannya seperti ini gitu. Kalau untuk bagasi kita bisa ya, bagasi seperti ini. Kalau untuk pelipatan kursinya dia bisa seperti ini. Kalau bisa dibilang ini pelipatan kursinya dia belum rata lantai ya, karena masih ada gundukan seperti ini ya. Kalau mungkin ini bisa dinaikin ya. Apakah ini bisa dinaikin ya? Oh, nggak bisa sih sepertinya. Ada gundukan sedikit aja. Mungkin kalau ini agak direndahin, bisa jadi pelipatan kursinya dia rata lantai begitu teman-teman ya. Karena ini ada stray-nya atau bagian partisinya di sebelah sini gitu. Oke. Kita tegakin lagi. Nah, untuk tegaknya itu posisinya sudah seperti ini teman-teman, udah full, nggak bisa direbahin lagi gitu. Jadi kalau untuk tinggi saya yang 178 cm, kalau untuk rasa kerebahannya itu benar-benar ya agak kurang ya. Kalau bagi kalian yang memiliki tinggi di bawah 170-an ya mungkin sangat pas dan cocok gitu. Di sini juga ada pocket ya, pocket untuk menyimpan beberapa dokumen. Kemudian di sini juga ada ventilasi AC dan tidak ada untuk bagian pengaturan AC, karena untuk bagian pengaturan AC itu hanya diperuntukkan di bagian depan atau di bagian kemudi gitu. Terus di sini juga terdapat ini ya, bagian penyimpanan atau storage. Ya tidak terlalu dalam sih, cukup untuk HP aja. Nah, masuk seperti ini gitu. Kemudian di sini juga USB Type-C sudah disediakan. Tapi kenapa ya ngomong-ngomong tidak ada USB Type-C yang perlukan ya 2 buah lah. Kalau satu ini mungkin takutnya di penumpang baris kedua ini bisa berantem gitu. Saya agak benar-benar gregetan kalau hanya disediakan satu ini aja. Ya, it's okay, nggak masalah. Langsung kita bahas di bagian depan. Oke. Nah, sekarang saya berada di bagian pengemudi atau driver ya. Begitu kita duduk di sini, ini benar-benar kita mendapatkan rasa kenyamanan yang sangat pas teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita, untuk pengaturan kursinya itu dia sudah full elektrik ya. Dia sudah bisa maju mundur seperti ini, ya. Untuk duduk di sini, ya ada beberapa beda yang bisa kita bandingkan ya. Boxnya juga lumayan empuk di bagian baris pertama. Kalau untuk bagian baris kedua itu ya cukup empuk lah, tapi tidak empuk di kelasnya. Kemudian kalau untuk ini ya, bagian setirnya ini benar-benar sangat baru banget, fresh banget ya. Untuk di kereta yang lama dia spoknya tuh bagian di sini ya. Kalau untuk yang baru ini saya lihat seperti Hyundai Elantra yang ada di Korea gitu. Kalau dilihat seperti ini, benar-benar genggamannya sama-sama persis seperti Hyundai Elantra yang ada di Korea itu. Dan untuk pengaturan setirnya ini dia sudah tilting dan teleskopik. Teleskopiknya pun juga jangkauannya sangat jauh banget ya teman-teman. Itu. Oke. Di sini juga ada pengaturan bagian untuk di instrumen clusternya di sini, dan di sebelah kiri juga ada bagian pengaturan untuk di multimedianya. Jadi benar-benar sangat fungsional banget. Untuk menekannya pun juga tombolnya sedikit agak memperdalam. Pada saat kita menekan seperti ini, sentuhannya benar-benar terasa pas banget gitu.
Di sini juga ada bagian untuk ADAS-nya, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning, kemudian blind spot juga sudah tersedia di bagian spion. Dan juga di sini terdapat pedal shift ya. Pedal shift-nya ini benar-benar sangat besar banget ya untuk desain seperti ini. Kemudian ada pengaturan lampu yang sudah auto, kemudian untuk wiper ya sudah ada autonya juga gitu. Oke. Dan di sini juga transmisinya sudah transmisi CVT ya, sudah otomatis. Kemudian untuk cup holder juga sudah tersedia. Drive traction juga nanti kita akan merasakan di test car-nya. Di sini hanya cuma displaynya saja. Kemudian untuk bagian di sini ya, bagian di sini dia terdapat wireless charging, hanya terdapat satu buah saja itu. Kemudian ada USB Type C dan USB Type A, kemudian ada soket 12 volt yang di bagian tengah ya, bisa masing-masing memiliki perannya tersendiri itu. Kemudian untuk transmisinya ini dia ada logo N-Line-nya ya, itu sudah menciri khas dari desain yang tersendiri ya. Hyundai itu memiliki desain N-Line tersendiri bagian sininya. Kemudian untuk transmisinya di sini dia PRND S Plus atau S Min. Kemudian di sini juga ada ventilated heaternya dan ada kamera yang bisa kita fungsikan. Kemudian parking brake auto hold sudah tersedia. Di sini cuma ada storage ya sangat kecil banget. Kemudian ada konsol yang ada di tengah sini, konsolnya sangat kecil dan terdapat air purifier di bagian sini. Kalau kita menaruh tangan di sebelah sini ya, taruh tangan di sebelah sini, ini nampaknya tidak seperti headrest pada umumnya. Menjangkau tangan seperti ini, seharusnya agak dimajuin seperti ini ya, seginilah teman-teman ya. Ini benar-benar sangat ergonomis. Dan untuk bagian curve display-nya, ini kalau bisa dilihat curve display-nya teman-teman, dan ada aksen berwarna merah. Dan di sini juga ambient light-nya berwarna merah juga karena dia varian N-Line gitu. Dan masih juga terdapat tombol fisik ya. Tombol fisik di sini ada setup, ada shortcut, ada stick track, kemudian ada bagian hazard, media, radio, navigasi, map, masih banyak lagi. Pengaturan AC-nya ya, pengaturan AC-nya di sini dia. Nanti kita coba apakah dia sudah dual zone apa masih single zone ya. Kemudian yang saya pertanyakan di sini ada tombol untuk membuka bagasinya. Kenapa di sini ya? Kenapa nggak di bawah sini aja? Harusnya di bagian sini itu tombol start top engine button gitu. Kemudian di sini juga ada traction control. Dan catatan yang saya mungkin banyak juga penonton yang bertanya-tanya ya. Kenapa di bagian sini ada kotak kecil ya, hampir sama dengan Hyundai Kona Electric maupun Hyundai Ioniq 5 gitu. Dia ada kotak kecil seperti ini ya. Tadi saya sudah nanya kepada tim dari Hyundai. Ini gunanya seperti ya sama dengan kayak magnet gitu ya, note yang bisa kita taruh di sini. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya ya nggak cocok fungsinya sepertinya. Mungkin bisa diganti yang lain gitu ya. Itu untuk AC-nya di sini ventilasinya sudah tersedia, kemudian bagian tengah, bagian kanan dan kiri gitu ya. Untuk dashboardnya di tengah sini juga terdapat speaker ya. Dan speakernya juga saya akan mengingatkan kepada Anda, speakernya sudah menggunakan speaker Bose Premium. Dan satu hal lagi juga di sini ada laci penyimpanan. Laci penyimpanannya sangat standar banget, bukaannya tidak soft opening tapi langsung kebuka gini ya. Nah, oke. Di sini juga terdapat ada logo N-Line ya, N-nya di sini, kemudian ada aksen berwarna merah di kursinya. Ini benar-benar sangat ergonomis. Gimana teman-teman? Kita lihat ya di sini lampunya juga di sini terdapat lampu yang full LED dan ini juga sudah full panoramic sunroof. Juga di sini kita bisa memfungsikannya ada tombol BlueLink dan SOS. BlueLink ini dia bisa mengintegrasikan di aplikasi yang ada di
My Hyundai tersebut. Kemudian ada tombol SOS. SOS ini diperuntukkan untuk pada saat kita emergency atau benar-benar keadaan dalam darurat dimanapun kita berada, kita tekan tombol SOS, 24 jam standby siaga pada saat kita dimanapun berada, bisa melayani kita di mana saja ya. Ada sun visor juga. Sun visor kita lihat, sun visor oh dia tidak ada lampunya, hanya standar pembukaan seperti ini. Kemudian apakah di sebelah kiri ada? Oh sama juga, sayang ya tidak ada lampunya. Oke, bagaimana, kita penasaran ya untuk rasa berkendaranya, kita langsung pindah ke bagian test drive-nya. Oke, jadi sekarang saya berada di dalam mobil Hyundai Creta N-Line ini teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat mobil ini nih benar-benar rasa berkendaranya tuh enak banget gitu kan. Terus kemudian setelah itu mobil ini tuh kalau bisa dibilang dari rasa berkendaranya tuh enak sekali gitu. Jadi kalau kita mau mengemudikan mobil ini benar-benar sangat pas banget. Dari rasa ini ya, rasa duduknya di jok ini dia sungguh ergonomis gitu. Kemudian kalau kita merasakan dari berkendaranya pun ini benar-benar nyaman. Ini AC-nya tuh dingin banget nih teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat visibilitasnya ke depan ini benar-benar sungguh sangat luas ini ya. Ini kacanya agak melandai sedikit dan ya hampir ya beda-beda tipis dengan Hyundai Creta yang lama gitu. Kemudian kalau kita lihat ya, ini dari kabinnya pun juga dia luas. Kemudian dari rasa dari berkendaranya ini benar-benar sangat pas banget juga. Blind spot monitoring juga terdapat di mobil ini. Kalau misalnya ada halangan atau obstacle lain ya, yang misalnya kayak mobil, motor mau nyalip itu, ini benar-benar kelihatan tuh warna merah gitu. Jadi sangat pas banget untuk berkendara di dalam kota gitu. Jadi kalau kita lihat untuk consumption-nya, kita bisa lihat ya. Nah, dari consumption-nya itu dia memiliki angka 21,6 per liter gitu. Jadi benar-benar mobil ini sangat hemat gitu ya, sangat hemat banget. Kemudian dari segi konsumsi bahan bakarnya di dalam kota ini memang benar-benar konsumsi yang banyak didam-damkan oleh sejumlah orang atau masyarakat yang lainnya gitu. Kemudian untuk dari setirnya ini dia sudah tilting dan teleskopik ya. Dia jangkauan dari teleskopiknya benar-benar sangat luas ya. Dan tinggi saya 178 cm, sangat memadai pada saat kita berkendara di jalan raya yang hampir ya notabene-nya baik itu dalam keadaan sepi maupun ramai, ini mobil benar-benar sangat proper begitu. Oke, untuk dari ini ya, perjalanan yang singkat ini karena saya dipinjamkan mobil ini untuk rute test drive-nya yang benar-benar jarak pendek ya, tidak terlalu jauh. Karena itu tadi ada bunyi notifikasi yang dimana ada mobil lewat ya, bisa kita lihat, pantau di bagian instrumen clusternya ini teman-teman. Nah, untuk panoramic sunroof ini benar-benar lumayan ya, dari depan sampai belakang itu jangkauannya sangat benar-benar bagus banget ya. Ini karena cuaca saat ini sedang cerah gitu, saya menggunakan panoramic sunroof ini benar-benar ya tidak terlalu luas, sehingga
bisa kelihatan di kamera ya, bisa menjangkau dan melihatnya dengan jelas gitu. Kalau untuk klaksonnya ya, kita pengen denger klaksonnya ini bunyinya seperti apa, dia sudah mono atau stereo gitu. Oh, oke. Ini klaksonnya bunyinya tet tet gitu. Wah, ini sangat berwibawa sekali ya teman-teman gitu. Jadi coba kita dengar lagi. Nah, itu enak banget gitu ya. Terus untuk setirnya ini sekarang benar-benar berbeda gitu, baru ya gitu. Benar-benar baru banget. Kemudian kalau kita lihat dari setirnya ini kayak benar-benar ya hampir sama dengan Hyundai Elantra yang ada di Korea gitu. Sehingga pada saat kita membawa mobil ini, ya kita nggak kerasa kalau lagi bawa Hyundai Creta N-Line gitu ya. Apalagi di sini logonya hanya logo Hyundai saja, mungkin tidak ada logo N-nya. Oh, tapi ada logo N-nya di bagian bawah setir di sini gitu. Ya kecil gitu ya desainnya. Dia kecil, kemudian kenapa tidak dibikin besar di bawah sini ya, mungkin di bawah logo Hyundai-nya gitu. Mungkin bisa jadi masukan ya untuk Hyundai. Logonya bisa ditaruh di sini, jadi ada logo Hyundai, ada logo N-nya gitu. Kalau di sini ya agak sedikit kecil sih menurut saya, tapi it's okay, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi untuk ini ya, curve display gitu ya. Jadi dia nyambung. Dia berbeda dengan Hyundai Creta yang lama. Dari dashboardnya ini benar-benar tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Ya dia middle ya, teman-teman. Kemudian visibilitas dari spion juga sangat mudah dipantau. Ya, berhubung mobil ini dia berwarna hitam doff. Apakah itu berpengaruh nggak teman-teman dalam kondisi cuaca yang panas hari ini gitu? Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Apa kalian yang sudah pernah coba, yang lagi nonton ya, bisa komen juga rasa berkendaranya seperti apa, kemudian fitur-fiturnya, apakah Anda puas atau suka atau menyukai dari mobil Hyundai Creta N-Line ini? Oke, jadi ini ya, kalau kita bisa lihat dari fitur-fiturnya, ini ada tombol fisik ya, masih mempertahankan dari tombol fisik. Berbeda dengan mobil-mobil Tiongkok, mobil EV yang sekarang itu banyak tombol-tombol fisik itu sudah tidak ada gitu. Hanya dijadikan satu di dalam satu layar yang besar ya, yang berukuran sangat besar. Tapi kalau untuk Hyundai Creta N-Line maupun Prime, dia masih mempertahankan tombol fisik. Jadi ada tombol setup, shortcut, seek track, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada ventilated heated dan AC dia sudah sudah tersedia. Bahkan AC-nya ini dia masih AC single zone ya, belum dual zone kalau menurut saya gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih ini mobil ya benar-benar proper, memang seharusnya untuk 5 orang gitu, karena mobil ini dikategorikan sebagai mobil SUV compact gitu ya, SUV compact. Terus kemudian kalau untuk mode berkendara dari mobil ini dia banyak ya, banyak macamnya. Ada Eco, ada normal, ada sport, ada smart gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tekan ini drive atau traction, bisa kita tekan traction. Ada traction, ada snow, ada mud, ada sand gitu. Jadi tergantung medan yang bisa kita pilih sebelumnya gitu, sesuai dengan medan jalan yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita lihat untuk radius putarnya ya. Untuk radius putarnya apakah dia baik atau sama saja dengan kereta yang lama? Oh, radius putarnya tuh bagus ya, lebar gitu kan radius putarnya. Jadi seakan-akan mobil ini memang Hyundai tuh
bisa memperbaiki dari sekian fitur-fiturnya maupun fasilitasnya ya. Apa boleh buat, mobil ini benar-benar yang terbaik di kelasnya. Dan ya bisa bersaing dengan Honda HR-V RS, kemudian Kia Seltos, kemudian ada Subaru Crosstrek, dan ya masih banyak lagi mobil-mobil yang bisa menyaingi dari mobil Hyundai Creta N-Line ini. Oke, ya. Untuk dari mobil Hyundai Creta N-Line ini benar-benar sangat luar biasa. Apalagi tadi saya sudah coba performanya walaupun hanya di sekitaran Mall Bali Galleria ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika Anda belum berlangganan untuk di YouTube channel kami, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.